tentang materi yang berjudul Wawasan Nusantara. Di sini kami akan memperkenalkan anggota, dimulai dari kiri saya. Perkenalkan, nama saya Deneti dengan NIM 240444. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamasari dengan NIM 2400616. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azhar Mustaqim dengan NIM 2400542. Oke, baik, kita lanjut ke video. Oke, baik. Yang pertama di sini adalah latar belakang. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Konsep ini menegaskan bahwa Indonesia dengan ribuan pulau serta keberagaman suku, budaya, agama merupakan suatu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Wawasan Nusantara juga berperan dalam membentuk sikap warga negara agar memiliki rasa cinta tanah air, serta mengutamakan kepentingan nasional demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan berkeadilan. Sebagai pedoman dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya, wawasan Nusantara menjadi dasar dalam mewujudkan cita-cita nasional Indonesia. Baik, di sini selanjutnya ada wawasan Nusantara menurut beberapa para ahli dan tokoh lembaga. Yang pertama tuh ada Hasnan Habib. Menurut beliau, wawasan Nusantara yaitu kebutuhan wilayah nasional termasuk suatu kesatuan bangsa, satu tujuan dan tekad perjuangan, dan satu kesatuan hukum, satu kesatuan sosial budaya, satu kesatuan ekonomi, dan satu kesatuan hankam. Yang kedua itu ada Wan Husman. Nah, menurut beliau itu cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Selanjutnya, ada yang ketiga itu ada menurut Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998. Wawasan Nusantara yaitu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, yang terakhir itu yang keempat menurut Lembaga Pertahanan Nasional tahun 1999, wawasan Nusantara itu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya di sini ada sejarah wawasan Nusantara di Indonesia, itu terbagi menjadi tiga, yaitu ada historis, sosiologis, dan politis. Oke, kita masuk ke sejarah wawasan Nusantara yang pertama, yaitu latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri I.R.H. Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda yang seperti kita kenal saat ini. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar laut teritorial Indonesia yaitu 12 mil yang dihitung dari garis yang berhubungan pulau terluar Indonesia dengan garis teritorial yang baru. Dari ini wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah. Laut di antara pulau bukan lagi sebagai pemisah karena tidak lagi laut bebas tetapi sebagai penghubung pulau. Nah, sebelum deklarasi Juanda, wilayah Indonesia didasarkan oleh Ordonansi 1939 oleh TZMKO 1939 yang menetapkan lebar laut teritorial Indonesia sejauh 3 mil dari garis air pasang surut tiap pulau. Akibatnya, perairan di antara pulau-pulau Nusantara menjadi lautan bebas yang dapat dilayari oleh kapal asing. Oke, masuk ke sejarah wawasan Nusantara yang kedua, yaitu latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bermula dari kawasan kewilayahan yang lahir sebagai respons terhadap Ordinasi 1939 dengan tujuan menyatukan wilayah Indonesia melalui Deklarasi Juanda 1957. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan mudah dipecah oleh politik divide et impera yang diterapkan Belanda. Namun semangat persatuan mulai tumbuh sejak kebangkitan nasional 1908, Sumpah Pemuda 1928 hingga akhirnya terwujud dalam Proklamasi Kemerdekaan 1945.
Nah, setelah kemerdekaan, wilayah Indonesia masih terpecah akibat aturan Ordonansi 1939 yang membatasi laut teritorial hanya 3 mil dari tiap pulau. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyatuan wilayah guna memperkokoh persatuan bangsa. Salah satunya melalui Deklarasi Juanda 1957. Yang konsep ini tidak hanya menegaskan kesatuan dan keutuhan wilayah, tetapi juga memperkuat persatuan bangsa dalam berbagai aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, latar belakang politis wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik bangsa Indonesia yang berakar dari Deklarasi Juanda 1957 dan menjadi bagian penting dalam garis besar haluan negara. Dari tahun 1973 hingga 1998, setelah GBHN tidak berlaku, konsep ini dimasukkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan keempat tahun 2002. Secara politis, wawasan Nusantara berperan dalam menjaga keutuhan wilayah dan persatuan bangsa demi mencapai kepentingan nasional yang merupakan turunan dari cita-cita, tujuan, dan visi nasional. Geopolitik sendiri adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara faktor geografi, strategi, politik suatu negara, dan politik suatu negara. Faktor geografis sangat mempengaruhi kebijakan politik dan strategi nasional suatu negara. Dalam konteks Indonesia, geopolitik menjadi dasar dalam perumusan wawasan Nusantara yang berperan dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta kedaulatan negara demi mencapai kepentingan nasional. Selanjutnya, dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya menghadapi berbagai dinamika dan tantangan di era globalisasi. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan yang dapat melemahkan rasa persatuan dan kesatuan. Selain itu, radikalisasi di kalangan generasi muda juga menjadi tantangan yang sangat serius bagi implementasi wawasan Nusantara. Penerapan wawasan Nusantara sangat penting untuk mengatasi berbagai tantangan sosial yang dihadapi Indonesia, termasuk radikalisasi tersebut. Dengan memahami dan mengatasi tantangan tersebut, wawasan Nusantara dapat terus menjadi landasan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selanjutnya, esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah konsep yang menekankan kesatuan wilayah dan persatuan bangsa Indonesia. Kesatuan wilayah diperlukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas yang sebelumnya terpecah akibat aturan kolonial Belanda. Kesatuan ini baru terwujud setelah Deklarasi Juanda 1957 yang menjadikan laut sebagai penghubung, bukan pemisah. Indonesia memiliki keunikan sebagai negara kepulauan dengan 17.508 pulau dan terletak di posisi strategis. Nah, seiring perkembangan wawasan Nusantara juga mencakup persatuan bangsa, Indonesia adalah negara yang heterogen, terdiri dari lebih dari 1.128 suku, berbagai ras, agama, serta kebudayaan. Meskipun beragam, bangsa ini harus tetap bersatu supaya menjaga keutuhan dan stabilitas nasional, memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan bangsa, menghindari konflik antar kelompok, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, dan meneguhkan identitas nasional di tengah globalisasi. Selanjutnya, keunikan wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan dengan jumlah 17.508 pulau, luas wilayahnya 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan laut seluas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2/3 lautan atau perairan. Jarak utara selatan 1.888 km dan jarak timur barat 5.110 km. Terletak di antara dua benua dan dua samudera, terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dengan dua musim, menjadi pertemuan dua jalur pegunungan yaitu Mediterania dan Sirkumpasifik, wilayah yang subur dan habitable, dan yang terakhir kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Oke, baik, lanjut. Keunikan bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni 1. Memiliki keragaman suku, sekitar 1.128 suku bangsa, database 2010. 2. Memiliki jumlah penduduk besar sekitar 242 juta. Yang ketiga, memiliki keragaman ras. Yang keempat, memiliki keragaman agama. Yang kelima, memiliki keragaman kebudayaan sebagai konsekuensi dari keragaman suku bangsa. Baik, selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara. 1. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik.
Satu kesatuan wilayah, Indonesia adalah satu kesatuan utuh sebagai ruang hidup dan modal bersama bangsa. Dua, kesatuan bangsa, keragaman suku, bahasa, dan agama tetap dalam satu identitas nasional. Tiga, kesatuan psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, dan memiliki tekad bersama mencapai cita-cita. Empat, kesatuan ideologi, Pancasila adalah satu-satunya falsafah dan ideologi yang membimbing bangsa. 5. Kesatuan politik, sistem politik berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 di seluruh Nusantara. 6. Kesatuan hukum, hanya ada satu hukum nasional yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. 7. Kesatuan hubungan internasional, Indonesia berperan dalam menciptakan ketertiban dunia melalui politik luar negeri bebas aktif. Baik, selanjutnya perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Satu, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. 2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya. 3. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar kemakmuran rakyat. Implementasi wawasan Nusantara dalam ekonomi menjamin kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Selain itu, mencerminkan tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam dengan memperhatikan keseimbangan antar daerah dan kelestariannya. Baik, selanjutnya 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. 1. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. 2. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam sosial budaya menumbuhkan sikap menghargai perbedaan sebagai karunia Tuhan, menciptakan masyarakat yang rukun tanpa diskriminasi. Budaya Indonesia menerima nilai asing selama tidak bertentangan dengan budaya bangsa yang bermanfaat. Baik, lanjutan nomor 4, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. 1. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. 2. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Implementasi wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan sikap bela negara yang mendorong partisipasi warga dalam menghadapi ancaman. Wawasan Nusantara juga berfungsi sebagai wawasan pembangunan yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan secara terpadu. Dalam pembangunan nasional, sumber daya alam yang terbatas tidak lagi cukup sebagai sumber pembiayaan, sehingga negara mengandalkan pajak sebagai sumber utama penerimaan untuk menopang pengeluaran dan pembangunan nasional. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.